Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa. Alhamdulillah, episode yang ke-20. Materi Bina Quran Beki, Bina Pribadi Islami BPI. Quran surah yang ke-96, surah Al-Alaq. Ada 19 ayat. Kita nanti bisa ambil pelajaran bagaimana seorang pelajar yang mengambil sikap atau karakter sebagaimana yang disebut di surah Al-Alaq. Bagaimana sih kita seorang bapak, seorang ibu di rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat, berbuat, bergaul, berteman, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bagaimana cara membacanya? Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabb kalian. Siapa Rabb kita? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mana? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Yang menciptakan kita, menciptakan bapak, menciptakan istri kita, menciptakan suami kita, menciptakan anak kita, menciptakan ayah bunda kita. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Mana bentuk penciptaan Allah? Oh, ternyata Allah itu khalaqal insana, Allah telah menciptakan al-insan, kita manusia, bapak kita, ibu kita, anak kita. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan. Teman kita, Allah yang menciptakan. Min 'alaqin, oh ternyata dari apa? Dari segumpal darah. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga, karena itu kata Allah, Iqra, bacalah. Baca, pelajari. Apa pelajarannya? Apa yang harus kita baca? Ada dua poin baca itu, yakni ayat. Ayat yang pertama adalah ayat kauniyah, alam semesta ini. Kita melihat ibu kita melihat ayah kita melihat anak kita melihat istri kita melihat suami kita. Itu yang kita baca. Lingkungan masyarakat kita, PRT kita, PRW kita, dan seterusnya. Guru kita, murid kita baca. Bacanya seperti apa yang ayat ketiga? Iqra, bacalah, pelajarilah, ikutilah, cermatilah, simaklah. Wa rabbukal akram, karena goyahnya adalah Allah. Allah goyah kita, tujuan kita belajar itu bukan karena guru, bukan karena teman, bukan karena orang tua, bukan karena anak. Anaknya belajar, kita ikut-ikutan sebagai orang tuanya belajar. Lah, tapi Iqra, baca, tetap baca sepanjang hayat kamu. Wa rabbukal akram, karena sejatinya Allah kalian, Rabb kalian, Allah tabaraka wa ta'ala al-akram, yang maha mulia. Maha mulia Allah. Mulianya Allah seperti apa? Oh, mulianya Allah di ayat yang keempat, Allah firmankan, tafsirul ayat 3 ditafsirkan oleh Allah di ayat yang keempat. Bagaimana mulianya Allah itu? Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan sejatinya kita dengan pena. Buat kita pelajarannya bukan sekedar kita membaca, tapi juga menulis. Membaca, menulis. Kemudian kita teliti, kita hitung, calistung kemudian namanya. Mana buktinya penciptaan Allah dengan kolam tadi, dengan pena tadi, dengan bentuknya tulisan tadi, dengan cetan kita, dengan tulisnya postingnya kita di dinding Facebook, kita tulis di Instagram, atau kita kirim di grup WA dan seterusnya. Kita tulis dengan kolam, dengan sentuhan jari kita. Allamal insan, Allah ajarkan kita seperti itu. Oh, ternyata Allah lah yang mengajarkan kita manusia. Malam ya alam, yang tadi kita nggak tahu, Allah yang mengajarkan. Bukan guru kita. Sejatinya itu wasilah semua, bukan orang tua kita, bukan lewat anak kita yang mengingatkan kita. Mama, bunda udah sholat apa belum? Ayah nyuruh saya, nyuruh anak-anak sholat. Sementara ayah, bunda gimana? Seperti apa? Ujungnya al-lamal insan. Oh, ternyata Allah sedang mengajarkan kita. Lewat keluarga kita, lewat ayah bunda kita, lewat anak kita, lewat guru kita, lewat murid kita, siswa kita. Malam ya alam, apa yang kamu bisa jadi tidak tahu.
Ayat yang ke-6 Allah bilang kala. Sekali-kali mereka memang susah dibilangin, susah diatur, nggak mau baca, nggak mau menulis, nggak mau ikra, nggak mau menulis dengan kolam pelajarannya buat kita, nggak mau ikut online, offline juga malas-malasan, apalagi online. Kala sekali-kali mereka memang seperti itu, susah dibilangin. Innal insana, mereka tidak tahu. Bisa jadi kita di antara kita nggak tahu, ternyata layat go itulah orang, itulah pelajar, itulah bapak ibu yang layat go yang melampaui batas. Mana melampaui batasnya dia? Di ayat yang ke-7 Allah langsung jelaskan ar-ra'ahu stagna. Dia melihat dirinya merasa serba cukup. Nggak usah saya belajar sama pak guru bu guru itu, nggak usah saya belajar sama ayah bunda, saya bisa sendiri, saya bisa otodidak. Nggak usah saya udahlah itu anak saya, dia urusan dia sendiri. Ini saya orang tua, nggak usah ngajarin sama anak kita. Masing-masing nafsi kemudian mereka merasa serba cukup dengan itu. Ayat yang ke-8 Allah bilang, Inna ila rabbikar ruja'a. Allah mau menjelaskan mereka itu goyahnya Allah. Sesungguhnya kepada Rabb kalianlah, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-ruja'a, tempat kembali. Bukan guru kita, bukan orang tua kita, bukan ayah bunda kita, bukan anak kita, bukan teman lingkungan kita, bukan follower kita. Allah tempat kembali kita. Ayat yang kedua, ayat yang ke-9-nya, ara'aital ladzi yanha. Nah, sekarang Allah menanyakan kepada kita. Bahasa di sini Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Muhammad, habibi, kekasihku. Allah bilang sama Nabi Muhammad, ara'aital ladzi yanha. Apakah pendapatmu tentang orang yang melarang kamu itu? Ada pamannya Nabi, Abu Jahal, melarang Nabi memenuhi perintah Allah, melarang Nabi membawa risalah Islam, dilarang sama pamannya Abu Jahal. Abdan, yaitu seorang hamba, abduhu wa rasul, hambanya Allah, utusannya Allah, yakni Muhammad. Ijaz sholat, pada saat dia mau sholat, tadinya mau dilarang sama pamannya Abu Jahal, sama mamangnya, sama bibinya, mau ngelarang ponakannya sholat untuk sholat. Tapi kemudian ada sesuatu di dekat Nabi, sesuatu yang menakutkan, akhirnya Abu Jahal tidak jadi untuk melarang Nabi. Sampai pada saat Nabi selesai sholat, apa yang terjadi? Baru para sahabat cerita dan seterusnya, Abu Jahal tadi mau berbuat sesuatu seperti ini dan seterusnya, mau melarang Nabi sholat misalnya. Sehingga Nabi bersabda, Nabi bilang, Allah pasti akan menghancur apabila dia mau menghancurkanku. Di ayat yang lain nanti, apabila nanti dia mau menghardikku, melukaiku, nanti Allah akan datangkan malaikat untuk menghancurkan Abu Jahal itu. Sehingga di ayat yang kemudiannya, ara'aita in kana 'alal huda. Apa pendapat engkau wahai Muhammad? Apa bahasanya Allahnya buat kita? Apa pendapat engkau ayah bunda? Apa pendapat engkau wahai murid, siswa-siswi, para pelajar, para guru misalnya? Ara'aital in kana 'alal huda, bahwa orang itu yang tadi dilarang sholat tadi, dilarang ngaji tadi, dilarang belajar tadi, membaca Iqra, dilarang untuk menulis bil qalam, bahwa dia itu sejatinya adalah orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Dialah yang benar sejatinya. Tapi kita melarang mereka. Au amara bit taqwa, padahal dialah yang benar. Dia yang menyuruh, mengajak supaya orang bertakwa, supaya dia nyuruh ngaji, malah ada orang yang melarang dia. Ada orang tua keluarga kita yang melarang kita. Atau ada guru atau teman kita melarang kita. Padahal sejatinya dialah kebenaran, karena dia menyuruh kepada at-taqwa, kepada menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hingga di ayat yang ke-13-nya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa pendapat engkau? Apa kira-kira yang engkau pikirkan? Ini bahasanya Allah kepada Nabi Muhammad. In kadzdzaba wa tawalla, tetap mereka bohong, tetap mereka enggak percaya sama engkau, tetap mereka berpaling sama engkau. Alam ya'lam bi annallaha yara, ayat 14 nih. Mereka belum tahu sesungguhnya Allah Maha melihat perbuatan mereka.
Mereka bisa jadi nggak sadar. Allah melihat perbuatan orang yang melarang tadi, melihat Abu Jahal tadi, sehingga diturunkan malaikat, dibuat takut di sekitar Nabi itu, sehingga dia tidak jadi. Sehingga kemudian Allah bilang, kalla, sudah, jangan begitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.